Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman bagi yang baru mau belajar cyber security. Nah, nggak banyak sih ya, tapi beberapa lah. Beberapa teman-teman kita mencoba menanyakan kepada saya, baik itu melalui komentar di YouTube ataupun yang masuk ke DM IG saya, Pak, tempat belajar cyber security buat pemula itu di mana sih? Nah, di sini, di video kali ini, saya akan memberikan satu informasi kepada teman-teman, tempat di mana kita bisa melakukan atau belajar cyber security dengan cara yang legal. Jadi teman-teman nggak perlu takut lagi akan kena undang-undang ITE atau apapun gitu ya. Tenang, karena ini memang tempatnya sudah dilegalkan. Jadi teman-teman bisa lakukan apapun. Dan tambahannya, tempat ini memang dibuat untuk kita belajar cyber security. Memang tujuannya ke sana. Penasaran kan nama tempatnya apa? Nah, tempat ini namanya Google Gruyer. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, apa itu Google Gruyer. Google Gruyer ini merupakan salah satu platform yang memang dibuat atau di-create oleh Google supaya kita bisa belajar tentang bagaimana seorang hacker itu bisa mendapatkan kerentanan-kerentanan keamanannya. Kemudian juga belajar bagaimana seorang hacker itu bisa melakukan exploit terhadap web aplikasi. Dan juga belajar bagaimana cara mencegah atau menghentikan terjadinya serangan-serangan tersebut. Jadi menurut saya, platform ini sangat bagus sekali buat teman-teman belajar cyber security. Nah, tapi ingat, di platform ini, teman-teman diajarkan dua. Yang satu adalah cara exploit, yang kedua adalah cara defending-nya. Nah, keduanya harus dipelajari ya. Jangan cuma belajar bagaimana cara menyerangnya saja. Tapi harus belajar bagaimana cara mencegahnya. Nah, di video ini saya tidak akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakannya, karena pengalaman saya beberapa kali memposting video-video cara melakukan serangan, ternyata ditegur oleh pihak YouTube-nya. Jadi, kalau teman-teman ingin belajar, silakan belajar mandiri saja. Jangan takut, di Google Gruyer ini sudah disediakan step by step-nya, atau disediakan tutorialnya. Teman-teman tinggal pelajari dan pahami cara penggunaannya, kemudian langsung implementasikan atau diterapkan di platform Google Gruyer-nya. Ya, sesimpel itu. Nah, paling tidak saya akan menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh Google Gruyer ini. Biasanya teman-teman langsung masuk ke alamat google-gruyer.appspot.com. Teman-teman masuk ke sini, kemudian akan ditampilkan halaman utamanya mengenai apa itu Google Gruyer. Ya, Google Gruyer itu merupakan web application, exploit, and defenses. Jadi bagaimana kita akan belajar bagaimana mengeksploit sebuah web application dan juga bagaimana melakukan pertahanan terhadap web application tersebut. Kemudian nanti teman-teman lihat di scroll paling bawah, artinya kita ditantang nantinya untuk menyelesaikan atau mencari solusi dengan menggunakan teknik-teknik black box. Kemudian juga kita ditantang untuk dapat membuka atau membaca source code dari platform Gruyer ini. Dan yang terakhir kita juga ditantang untuk bisa mencari hint-hint yang sudah disediakan oleh platform Google Gruyer. Ya, jadi seperti itulah permainannya. Nah, kalau teman-teman baca dari awal sampai akhir, kemudian di paling bawah itu kita akan lanjut ya, ke halaman berikutnya. Nah, di bagian 1, teman-teman akan diajarkan bagaimana melakukan setup Google Gruyer ini. Nah, setup ini bisa dilakukan dua cara. Yang paling umum biasanya kita langsung coba akses aja.
si Google Gruyer appspot.com-nya. Ya, teman-teman bisa akses di link yang ini, ya, tinggal klik saja, nanti akan diarahkan ke tampilan utama platform Gruyer-nya. Tapi ini bukan tampilan Gruyer untuk diuji coba ya. Ini adalah peringatan-peringatan saja bahwa nantinya kita akan punya ID. Jadi nanti teman-teman ID-nya akan berbeda-beda. Kemudian ada peringatan bahwa aplikasi Gruyer ini atau platform Gruyer ini tidak aman. Maka teman-teman jangan upload data-data personal atau pribadi apapun ke dalam platform Gruyer ini. Nah, nanti untuk memulainya, teman-teman tinggal klik tombol resume untuk memulai baru, atau kalau misalkan teman-teman sudah mulai baru, udah utak-atik segala macam, pengen direset ulang, maka teman-teman tinggal balik ke halaman start, kemudian pencet tombol reset. Nanti settingannya yang sudah kita otak-atik tadi akan berubah atau direset menjadi tampilan atau halaman baru lagi. Nah, kemudian cara yang kedua adalah teman-teman bisa jalankan secara lokal di komputer teman-teman sendiri. Nah, karena base dari Gruyer ini menggunakan Python, maka teman-teman harus menginstal Python dulu. Download Python-nya, kemudian install Python-nya. Itu di python.org. Ya, kemudian download kode dari Gruyer-nya di sini, linknya, gruyercode.zip. Kemudian simpan ke dalam komputer kita, kemudian di unzip. Ya, seperti itu. Kalau pengen aman sih, saran saya pakai yang lokal aja ya, supaya teman-teman bisa eksplorasi bebas tanpa harus terhubung menggunakan internet. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat cara penggunaan Gruyer-nya seperti apa. Ya, kita bisa melihat snippet seperti apa, kemudian ada fitur sign up atau sign in juga di dalam Gruyer-nya. Ada juga edit profile akun kita, dan lain-lainnya. Nah, ini yang akan banyak kita coba nantinya, teman-teman coba ya. Setiap fitur biasanya mempunyai flow atau mempunyai kelemahan-kelemahan masing-masing. Kemudian kalau sudah paham membaca ini semua, teman-teman tinggal lanjutkan lagi. Nah, nanti akan masuk ke bagian kedua. Di bagian kedua ini, teman-teman mulai belajar tentang exploit dan juga defenses-nya. Ya, nah teman-teman lihat table of content sebelah sini. Posisi teman-teman sekarang ada di bagian cross-site scripting. Nanti di dalam platform Gruyer ini ada beberapa teknik serangan yang akan kita gunakan. Bahkan disediakan, memang sengaja disediakan oleh Google Gruyer ini untuk dicoba. Ya. Yang pertama ada cross-site scripting atau XSS. Nah, teman-teman akan belajar tentang cross-site scripting, mulai dari file upload XSS, terus reflected XSS, sampai dengan reflected XSS via AJAX. Kemudian juga ada client state manipulation. Nah, teman-teman belajar tentang CSM. Kemudian teman-teman juga belajar tentang cross-site request forgery. Terus juga belajar tentang cross-site script inclusion atau XSSI. Ada juga belajar tentang path reversal, belajar denial of service, belajar code execution, belajar configuration vulnerability, AJAX vulnerability, dan juga vulnerability lainnya seperti SQL injection, buffer overflow, dan integer overflow. Ya, jadi banyak sekali ya teman-teman bisa belajar di sini. Makanya pesan saya sebelum teman-teman mulai ini, jangan loncat-loncat belajarnya. Kalau fokus di XSS, ya pelajari XSS-nya sampai beres. Tadi juga sudah saya singgung bahwa di Google Gruyer ini sudah menyediakan hint, exploit, dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Ya, jadi teman-teman pelajari dari atas, kemudian lihat hint-nya bagaimana, kemudian lihat exploit-nya apa, dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Makanya saya rekomendasikan teman-teman gunakan yang lokal saja. Ya, jadi gunakan Gruyer ini yang lokal, nanti teman-teman bisa rubah code-code-nya atau source code-nya sesuai dengan arahan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kelebihannya itu.
Oke, nah kalau misalkan sudah beres belajar tentang XSS, nah teman-teman silakan lanjut lagi ke materi berikutnya, Client State Manipulation. Di sini sudah ada penjelasannya, kemudian juga ada hint-hintnya, ada exploit dan juga ada fixes-nya. Ya, jadi silakan teman-teman explore, ya, explore semaksimal mungkin karena ini legal. Jadi teman-teman nggak perlu takut lagi. Nah, tampilan dari Gruyere ini bagaimana, Pak? Nah, tadi kita balik ke sini. Kalau pengen lihat tampilan awal dari Gruyere itu sebenarnya simple, ya. Kita bisa tinggal klik resume. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ada tombol, ada menu, kemudian ada fitur-fitur seperti sign in, sign up. Dan fitur ini bekerja kok. Jadi kita harus misalkan pengen daftar user baru, ya tinggal sign up saja. Ya, tulis username-nya apa, password-nya apa. Nanti setelah kita login atau sign in menggunakan akun itu, menu baru akan muncul di sebelah home-nya. Misalkan ya, saya tunjukkan sebentar, misalkan saya ingin daftar ASD QA. ASD QA. Create akun. Nah, nanti ada statusnya akun created. Nah, kemudian kita tinggal sign in menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Nah, maka kita akan masuk sebagai akun tersebut. Ya, nah setelah kita masuk sebagai akun tersebut, teman-teman bisa ngapain aja di sini. Ada melihat snippet kita, kemudian bikin snippet baru, kemudian upload file, ya, dan lain-lainnya. Ingat sekali lagi pesan saya, di setiap fitur itu mempunyai flow tersendiri-sendiri. Nah, bagaimana nih teman-teman semuanya? Apakah tertarik belajar tentang cybersecurity dari nol? Ya, silakan teman-teman pelajari tentang cybersecurity dengan menggunakan platform Google Gruyere ini. Mumpung gratis dan juga legal. Ya, tapi dengan catatan effort teman-teman itu harus bisa mengartikan bahasa Inggrisnya tadi, ya, menjelaskan itu, kemudian memahami konsepnya dan juga melihat hint dan exploit serta fixes-nya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya platform ini, informasi ini, teman-teman bisa semangat untuk belajar cybersecurity. Jadi jangan malu, jangan minder kalaupun harus belajar yang mudah seperti ini. Ya, karena ini adalah awal langkah teman-teman untuk belajar tentang cybersecurity. Ya, jadi tidak ada yang bisa expert sekaligus. Oke, selamat belajar. Tetap sehat terus. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.